Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji korelasi menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan. Uji korelasi person. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi ataupun disebut R. Nah, dengan uji korelasi person ini, kita bisa mengetahui bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Apakah hubungannya itu bersifat positif ataukah bersifat negatif. Oke, langsung aja ke contoh. Di sini sudah aku siapkan seperti biasa, contoh yang seperti biasa kita gunakan, yaitu dua variabel yang terdiri dari 60 responden, yaitu variabel religiusitas dan agresivitas. Untuk uji korelasinya, kita kopikan seluruh variabel ini seperti biasa, 60 responden. Kemudian kita pastekan ke SPSS. Oke, paste. Nah, kemudian kita ke variabel view. Untuk var 001 ataupun baris pertama, kita rubah menjadi X. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita rubah menjadi Y. Maksudnya adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini kita beri nama di kolom pertama religiusitas. Kemudian di kolom yang kedua kita beri nama agresivitas. Oke, jangan lupa desimalnya kita nolkan aja. Oke, kemudian kembali ke data view. Nah, untuk uji korelasi caranya klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Pindahkan kedua variabel ini ke sebelah kanan, Ctrl A, klik, oke, langsung ke sebelah kanan dua-duanya. Kemudian pastikan correlation coefficient person itu terchecklist yang ada di sini. Kemudian kalian klik oke. Nah, setelah itu akan muncullah tabel hasil korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan, apakah hubungannya itu berbentuk positif ataupun hubungannya itu berbentuk negatif. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita buka kembali catatan kita. Nah, sekarang kita ke dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi ataupun ada hubungan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikansi dari hasil uji analisis kita menggunakan SPSS. Kalian perhatikan di baris kedua ini, yaitu signifikansi to tail di sini, ataupun yang di bawahnya, bisa kalian lihat. Untuk religiusitas, signifikansinya yaitu 0,000. Untuk agresivitas, signifikansinya 0,000 juga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa kita katakan berkorelasi. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation ataupun nilai korelasinya untuk variabel religiusitas adalah 0,451. Untuk agresivitas pun 0,451. Tapi coba kalian perhatikan tanda minus di depannya. Itu menandakan bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah negatif. Seandainya tidak ada tanda minus di depan nilai korelasi ini, itu berarti bentuk hubungannya adalah positif. Nah, sekarang kita cek ke pedoman derajat hubungan. Untuk 0,451 itu termasuk dalam hubungan yang seperti apa? Nah, kita lihat di sini 0,451 itu adanya di sini, yaitu 0,41 sampai dengan 0,60. Karena 0,451 itu termasuk di dalam korelasi sedang. Jadi kesimpulannya ialah variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya sedang, dan bentuk hubungannya ialah negatif. Nah, di sini aku akan menjelaskan maksud bentuk hubungan yang negatif dan positif. Maksud hubungan yang negatif ialah semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Begitu pula sebaliknya. Apabila semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y.
Mungkin kalian akan bingung untuk gambarkannya seperti apa, jadi kita pakai kalimat variabel kita aja. Seperti ini contohnya, semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah agresivitas. Atau semakin rendah religiusitas, maka semakin tinggi agresivitasnya. Kalau misalnya bentuk hubungan yang positif itu seperti apa? Nah, bentuk hubungan positif itu sudah dijelaskan tadi bahwa nilai R-nya itu tidak ada tanda minus di depannya. Contohnya ya, kalimatnya menggunakan variabel lain, misalnya seperti ini. Untuk hubungan positif itu, semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Atau, semakin rendah motivasi, maka semakin rendah pula kinerjanya. Jadi bentuk hubungan positif itu seperti itu. Oke, jadi kalian sudah tahu ya perbedaan hubungan yang positif dengan hubungan yang negatif. Sekarang pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana jika nilai signifikansi kita itu tepat 0,05? Kan syarat pengambilan keputusan apakah berkorelasi atau tidak itu kan harus lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Seandainya nilai signifikansi yang ada di sini itu tepat 0,05, nah bagaimana kita menentukan apakah dia berhubungan atau tidak? Kita bisa melihatnya dengan membandingkan nilai percent correlation dengan R table. Ini misal sebagai contoh 0,451 percent correlation-nya atau nilainya. Sekarang R table-nya adalah, kalian perhatikan di sini N. N ini adalah jumlah responden. Nah, di sini aku sudah sediakan R table. Oke, kita lihat, kita akan memilih yang 5%. Kemudian jumlah N-nya 60 orang. Nah, otomatis ada di sini 0,254. Kita kembali ke SPSS. Jika kita sudah tahu R table untuk 60 responden berapa, yaitu 0,254, sekarang kita bandingkan dengan nilai korelasi yang ada. Sebagai contoh tadi adalah 0,451. Nah, 0,451 ini kan lebih dari 0,254. Otomatis ada hubungan korelasi. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat dan berguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.